Pernah nggak kalian punya satu mimpi yang kelihatannya sederhana, tapi ternyata justru menjadi hal terakhir yang paling ingin kalian wujudkan? Kadang kita terlalu sibuk mengejar hari esok, sampai lupa kalau nggak semua orang punya kesempatan untuk sampai ke hari esok itu. Cerita kali ini tentang seorang perempuan bernama Alia. Hidupnya sederhana. Dia bukan orang kaya, bukan juga orang yang punya banyak pencapaian luar biasa. Tapi Alia punya satu mimpi yang selama bertahun-tahun selalu dia simpan sendiri. Dan tanpa pernah dia sadari, mimpi itu ternyata menjadi mimpi terakhir sebelum hidupnya berubah untuk selamanya. Nama aku Alia. Usiaku waktu itu 27 tahun. Aku tinggal di sebuah kota kecil bersama ibuku. Sejak ayah meninggal ketika aku SMA, cuma ibu yang menjadi keluargaku. Aku bekerja di sebuah toko pakaian dari pagi sampai sore. Gajinya memang gak besar, tapi cukup untuk membantu kebutuhan rumah. Kalau ditanya apa yang paling aku inginkan dalam hidup, jawabanku sebenarnya sederhana. Aku ingin melihat laut, bukan sekadar melihat dari foto atau video. Aku ingin benar-benar duduk di pinggir pantai, merasakan pasir di kaki, mendengar suara ombak, lalu melihat matahari terbenam tanpa harus terburu-buru pulang. Masalahnya, aku selalu punya alasan untuk menunda. Uang bulan ini buat bayar listrik dulu. Kayaknya bulan depan aja. Ibu lagi butuh uang. Kalau nanti sudah punya tabungan lebih banyak, begitu terus. Sampai suatu hari, ibu berkata, "Alia, kalau punya keinginan, jangan semuanya ditunda. Kita nggak pernah tahu umur kita sampai kapan." Aku cuma tertawa. "Ah, ibu, jangan ngomong begitu." Aku nggak tahu kalau beberapa bulan kemudian, kalimat itu akan terus terngiang di kepalaku. Suatu malam, aku pulang kerja seperti biasa. Tapi saat membuka pintu rumah, aku melihat ibu duduk sendirian di ruang tamu. Wajahnya pucat. "Ibu kenapa?" Ibu hanya menggeleng. "Gak apa-apa, tapi aku tahu ada sesuatu." Besok paginya aku memaksa ibu pergi ke dokter. Dan dari pemeriksaan itu semuanya berubah. Ibu ternyata mengalami penyakit yang membutuhkan pengobatan cukup lama. Aku merasa dunia tiba-tiba berhenti. Yang pertama kupikirkan bukan tentang diriku, tapi tentang ibu. Sejak hari itu, hampir seluruh uang yang kukumpulkan kugunakan untuk kebutuhan pengobatan. Mimpi pergi ke pantai, aku melupakannya. Bahkan aku sudah gak pernah membicarakannya lagi. Sampai suatu malam, ibu berkata, "Jadi kapan kamu mau lihat laut?" Aku terdiam. "Ibu masih ingat?" Ibu tersenyum. Mana mungkin ibu lupa mimpi anak sendiri. Beberapa bulan berlalu, kondisi ibu perlahan membaik. Aku mulai menyisihkan sedikit uang setiap minggu. Bukan banyak, kadang cuma 20.000, kadang 10.000. Aku memasukkannya ke sebuah kotak kecil di bawah tempat tidur. Di atas kotak itu kutulis, "Untuk mimpi." Setiap kali memasukkan uang, aku tersenyum sendiri. Suatu malam, aku menghitung tabunganku. Jumlahnya belum banyak, tapi cukup untuk perjalanan sederhana selama 2 hari. Aku langsung menghampiri ibu. "Bu, apa? Kita pergi ke pantai bulan depan yuk?" Ibu tertawa. "Serius?" "Iya." "Berdua?" "Berdua." Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat mata ibu berbinar seperti anak kecil. Kami mulai merencanakan perjalanan itu. Kami bahkan sudah memilih penginapan sederhana dekat pantai. Aku merasa akhirnya mimpi kecilku akan benar-benar terjadi. Tapi hidup ternyata punya rencana lain. Seminggu sebelum keberangkatan, ibu tiba-tiba kembali sakit. Kali ini kondisinya jauh lebih buruk. Aku membawanya ke rumah sakit. Malam itu aku duduk di samping ranjang sambil menggenggam tangannya. "Ibu, kalau nanti ibu sudah sembuh, kita tetap jadi pergi ya?" Ibu tersenyum kecil. Jadi, aku mencoba tersenyum, tapi sebenarnya aku takut, sangat takut. Pagi harinya, dokter masuk ke ruangan. Aku melihat wajahnya serius, dan dari ekspresi itu, aku tahu sesuatu yang buruk akan terjadi.
Beberapa jam kemudian, ibu pergi begitu saja tanpa sempat melihat laut, tanpa sempat menjalani perjalanan yang sudah kami rencanakan. Aku merasa seluruh tubuhku kehilangan tenaga. Aku menangis sampai nggak tahu lagi kapan air mata itu berhenti. Hari itu aku sadar, ternyata manusia bisa kehilangan seseorang bahkan ketika masih punya begitu banyak rencana bersamanya. Sebulan setelah ibu meninggal, aku menemukan sesuatu di dalam lemari. Sebuah amplop, di dalamnya ada tiket perjalanan yang sudah kami pesan, 2 tiket. Aku memegangnya sambil menangis. Aku hampir membuangnya, tapi kemudian aku menemukan selembar kertas kecil, tulisan tangan ibu. Alia, kalau suatu hari ibu nggak bisa menemanimu, pergi saja. Aku membacanya berulang kali, di bawahnya ada satu kalimat lagi. Lihat laut untuk kita berdua. Aku menangis lagi, tapi kali ini berbeda. Bukan hanya karena kehilangan. Aku merasa ibu sedang memberiku izin untuk melanjutkan hidup. Akhirnya aku memutuskan pergi sendirian. Hari keberangkatan tiba, aku membawa tas kecil. Di dalamnya ada pakaian, dompet, kamera, dan foto ibu. Perjalanan terasa panjang. Aku bahkan sempat ingin pulang. Untuk apa aku pergi sendirian? Tapi aku terus mengingat tulisan ibu. Lihat laut untuk kita berdua. Sore hari, aku akhirnya sampai. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat laut secara langsung. Aku berdiri lama di sana, nggak melakukan apa-apa, hanya memandang ombak, angin menerpa wajahku. Dan anehnya, aku justru menangis, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku berhasil melakukan sesuatu yang selama bertahun-tahun selalu kutunda. Aku duduk di pinggir pantai sambil mengeluarkan foto ibu. Bu, aku tersenyum. Akhirnya kita sampai. Aku meletakkan foto itu di sampingku. Matahari perlahan turun, langit berubah menjadi jingga, ombak datang dan pergi. Saat itu aku sadar satu hal. Selama ini aku mengira mimpi itu adalah tentang pergi ke pantai. Ternyata bukan. Mimpi sebenarnya adalah tentang berani melanjutkan hidup setelah kehilangan seseorang yang sangat kita cintai. Aku terlalu lama berpikir bahwa hidupku berhenti ketika ibu pergi, padahal ibu justru ingin aku terus berjalan. Malam itu aku membuat satu keputusan. Aku tidak akan lagi menunda hidup hanya karena takut kehilangan. 2 hari kemudian aku pulang. Rumah terasa sepi. Tidak ada suara ibu, tidak ada yang bertanya, sudah makan. Tidak ada yang menungguku di ruang tamu. Tapi kali ini aku tidak menangis seperti sebelumnya. Aku membuka lemari ibu, aku mengambil pakaian-pakaian yang masih tersimpan rapi. Kemudian aku tersenyum kecil. Ibu, aku pulang. Aku tahu ibu tidak akan menjawab. Tapi untuk pertama kalinya, aku bisa menerima kenyataan itu. Aku kemudian mencetak foto saat berada di pantai. Foto itu kupasang di ruang tamu, di bawahnya kutulis, mimpi kita akhirnya selesai. Setahun kemudian, hidupku berubah. Aku mulai membuka usaha kecil menjual pakaian secara online. Awalnya hanya beberapa pesanan, tapi perlahan berkembang. Aku juga mulai sering bepergian, bukan karena ingin melupakan ibu, justru karena ingin menjalani hidup yang dulu selalu ibu inginkan untukku. Aku pergi ke beberapa tempat, melihat gunung, melihat danau, melihat kota-kota yang belum pernah kukunjungi, dan setiap kali melihat sesuatu yang indah, aku selalu berkata dalam hati, "Bu, kalau ibu masih ada, pasti ibu suka tempat ini." Aku akhirnya mengerti. Kehilangan seseorang bukan berarti semua kenangan bersamanya harus ikut hilang. Kita bisa tetap membawa mereka dalam setiap langkah kehidupan kita. 5 tahun berlalu, aku kembali ke pantai tempat pertama kali aku pergi bersama kenangan tentang ibu. Kali ini aku tidak sendirian. Aku membawa seorang anak kecil, namanya Naya. Dia adalah anak perempuan yang selama beberapa tahun terakhir aku bantu melalui sebuah rumah singgah. Naya pernah kehilangan orang tuanya, dan entah kenapa,
Aku merasa cerita hidupnya mengingatkanku pada diriku sendiri. Kami duduk di pinggir pantai. Naya bertanya, "Kak Alia, kenapa kakak suka banget lihat laut?" Aku tersenyum. Dulu ada seseorang yang punya mimpi melihat laut bersamaku. Terus, orangnya sekarang di mana? Aku melihat matahari yang mulai tenggelam. Dia sudah nggak ada. Naya terdiam. Aku kemudian tersenyum. Tapi mimpinya masih ada. Aku mengambil sebuah foto lama dari tas. Foto ibu. Aku memandangnya sebentar, kemudian berkata pelan, "Bu, akhirnya aku ngerti. Aku dulu pikir ini adalah mimpi terakhir sebelum aku pergi. Ternyata justru ini adalah awal dari hidup yang baru." Aku menyimpan kembali foto itu, lalu menggandeng tangan Naya. Kami berjalan meninggalkan pantai ketika matahari benar-benar tenggelam. Dan sejak hari itu, aku tidak lagi takut membuat rencana. Karena aku akhirnya memahami satu hal. Hidup bukan tentang seberapa lama kita bisa menunda mimpi. Hidup adalah tentang berani mewujudkannya sebelum kesempatan itu benar-benar hilang. Dan mungkin, mimpi terakhir seseorang bukan selalu tentang tempat yang ingin dia datangi. Kadang, mimpi terakhir itu adalah melihat orang yang kita cintai tetap bahagia setelah kita pergi. Jadi, kalau hari ini kalian masih punya mimpi yang selalu kalian bilang nanti saja, mungkin sekarang waktunya mulai memikirkan kembali. Gak harus besar, gak harus mahal. Yang penting jangan sampai suatu hari nanti kalian cuma bisa berkata, "Seandainya waktu itu aku pergi." Karena waktu gak pernah kembali. Terima kasih sudah mendengarkan kisah mimpi terakhir sebelum aku pergi. Semoga cerita ini bisa mengingatkan kita semua untuk lebih menghargai waktu, keluarga, dan orang-orang yang masih ada di samping kita. Sampai bertemu di cerita berikutnya.